Shalom keluarga damai, selamat berjumpa kembali dalam Samas hari Jumat 24 Juni 2022. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami rindu pagi ini kami dipenuhi dengan Roh Kudus untuk menolong kami memahami kehendak Tuhan dalam firman-Mu. Pimpin hati dan pikiran kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan Alkitab pagi ini diambil dari Galatia 4 ayat 8 sampai 20. Demikianlah firman Tuhan. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untukmu telah sia-sia. Ingatlah akan hubungan kita yang semula. Aku minta kepadamu saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah jadi sama seperti kamu. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menanggapnya sebagai sesuatu yang hina dan menjijikkan. Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu, dan sekarang di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati, karena mereka mau mengucilkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik, asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antaramu. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Bapak, Ibu, Saudara keluarga damai yang terkasih, mungkin masih ada yang ingat dengan almarhum Bapak Bondan Winarno, jurnalis yang mengulas kuliner Nusantara dan sangat terkenal dengan slogannya Mak News. Suatu kali dia merasa resah dengan slogannya sendiri, karena sebenarnya dia lebih peduli dengan kandungan gizi yang ada dalam makanan, dan bukan hanya rasa yang maknyus tadi. Bahkan beberapa kali dia mengkoreksi masakan yang diberi terlalu banyak bumbu, perasa, atau saus yang berlebihan, sehingga rasa aslinya hilang. Tetapi orang malah lebih mementingkan rasa daripada gizi suatu makanan. Ada beberapa orang malahan dengan segera menambahkan kecap asin, kecap manis, saus, atau cabai sebelum mencicipi masakan yang dihidangkan. Seolah-olah kokinya masih kurang mahir, sehingga rasa masakannya harus segera dikoreksi atau ditambahkan dengan ini dan itu. Begitu juga dengan surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Jemaat ini mulai menerima pengajaran-pengajaran yang menambahkan ini dan itu dari Injil yang mereka terima. Mula-mula mereka menerima berita Injil yang murni tentang keselamatan dalam Kristus. Kemudian muncullah pengajar-pengajar yang menuntut mereka untuk melakukan praktik legalisme atau Yudaisme dengan kembali menerapkan Taurat. Paulus menegur dengan sungguh-sungguh
menunjukkan bahwa mereka sudah mulai melenceng dari Injil yang murni. Bahkan mereka memutarbalikkannya. Di dalam pasal 2 ayat 15-20 sebelumnya, Paulus menegaskan bahwa orang percaya dibenarkan oleh iman tanpa ada tambahan-tambahan lain seperti sunat atau penerapan hukum-hukum Taurat. Kemudian di pasal 4 ayat 9-10 juga menyebutkan tentang inisiatif Allah. Di situ ditulis dikenal Allah dalam karya penyelamatan. Bukan atas usaha-usaha manusia, inisiatif dan kerja keras, serta melakukan perintah-perintah dan aturan-aturan dunia. Sampai disebut oleh Paulus, itu memperhambakan diri lagi. Padahal Kristus sudah memerdekakan mereka dari hukum-hukum Taurat. Tetapi orang Galatia tidak menghargai rahmat anugerah berharga yang cuma-cuma itu. Jadi mereka menambahkan lagi bermacam-macam tuntutan hukum-hukum sehingga kembali seperti keadaan mereka sebelum diselamatkan. Bahkan bisa disamakan dengan orang yang memperhambakan diri pada roh-roh dunia yang lemah. Memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan dan tahun dengan harapan agar bisa diterima ibadahnya dan diampuni. Padahal pengampunan itu sudah diberikan dengan cuma-cuma oleh karena anugerah. Kita bisa lihat tanda-tanda orang yang beriman kepada Kristus adalah orang tersebut bersuka cita, penuh kasih dan ketulusan terhadap sesama karena mereka sudah merdeka. Sebaliknya, orang yang diperhamba oleh berbagai aturan agamawi akan hidup dalam belenggu kepura-puraan, terbeban dan hampa hidupnya. Dia tidak bahagia. Ketika menentang penyimpangan ini, hati Paulus sangat sedih karena dia mengalami penolakan. Padahal sebelumnya sangat diterima walaupun dahulu ketika datang memberitakan Injil Paulus dalam kondisi sakit. Hubungan mereka menjadi renggang. Sehingga di ayat ke-16 dia bertanya, "Apakah dengan menyatakan kebenaran aku telah menjadi musuhmu?" Mereka kembali tidak percaya bahwa cukup hanya dengan beriman mereka diselamatkan. Keluarga damai yang terkasih, memang kita harus berlaku benar, kudus, adil, dan baik. Tetapi bukan untuk mencari keselamatan. Kita melakukannya sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan yang sudah kita peroleh. Tetapi janganlah membuat aturan-aturan dunia ini untuk memperhamba lagi, seolah-olah kita belum selamat. Bahkan apabila ada satu kemalangan atau sakit penyakit atau masalah dalam hidup, selalu dikait-kaitkan dengan aturan-aturan ini dan itu. Padahal itu semuanya baik adanya. Pengalaman hidup itu untuk memproses kita semakin dewasa dalam iman dan pengenalan akan Kristus. Lalu di sisi yang lain, apabila kita menegur orang yang menyimpang dengan menambahkan aturan ini dan itu, misalnya seperti minyak tertentu, air tertentu, atau hari dan tanggal, makanan tertentu, janganlah menyerah, tetap tegur dan ingatkan dalam kasih. Karena anugerah yang diberikan Allah dalam Yesus Kristus sudah cukup. Sola Gratia, tidak lagi perlu ditambahkan ini dan itu. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami menyadari betapa lemahnya kami dan penuh dengan kekhawatiran atau ketakutan. Kami takut tidak diterima atau takut tidak dikasihi oleh Bapa. Ajarlah kami untuk setia pada pengajaran yang mula-mula dan mengenal bahwa Bapa mengasihi kami dengan sepenuh hati. Tolonglah kami Tuhan untuk berpaut pada firman-Mu agar kami
dikuatkan, dan disegarkan tiap-tiap saat. Amin. Amin.